Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Iya, masuk. terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Iya, terima kasih. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah Alhamdulillah. lancar. Mungkin kita perkenalan dulu ya, Mbak. Dari saya atau dari Mbak dulu? Dari saya dulu. Boleh, silakan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Mbak Sivana Putri, Mbak Zivana Putri. biasa dipanggil Siva. Mbak Ziva, alamatnya Purwokerto benar? Iya, Purwokerto aja. Oke, Mbak Ziva umurnya 21 tahun. Iya, betul. Oke, baik Mbak. Jadi nama saya Kauri Nur Indah Ramadhanti. Jadi Mbak Ziva bisa panggil saya Mbak Kauri. Saya juga asli sini aja, asli Banyumas. Iya, Banyumas aja. Baik, di sini Mbak Ziva kita akan melakukan sesi konseling ya Mbak. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, Mbak Ziva udah pernah melakukan konseling? Belum, baru pertama kali ini. Baik, saya akan menjelaskan apa itu konseling ya Mbak. Jadi konseling itu merupakan suatu proses bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor, itu saya, kepada konselinya Mbak Ziva, yang diberikan secara profesional untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, untuk memecahkan sebuah masalah. Di sini konseling itu juga mempunyai azas, terutama azas kerahasiaan. Jadi nanti proses konseling ini, nanti permasalahan yang Mbak ceritakan ke kami itu dapat terjaga kerahasiaannya, gitu sih Mbak. Dan di sini kami juga ada kontrak waktu sekiranya nanti. Jadi konseling itu ada sesi-sesian Mbak. Jadi ada sesi 1, sesi 2, sesi 2 itu apabila sesi konseling pertama ini atau sesi ke-1 ini nanti akan berlanjut, maksudnya masalahnya belum terselesaikan, nanti akan berlanjut ke sesi yang kedua. Namun apabila nanti permasalahan yang kita nanti bahas sudah menemukan titik terang, kita bisa berhenti di sesi 1 ini atau cukup sampai di sesi 1 ini. Oke, bisa mulai ya Mbak. Jadi langsung saja, permasalahannya bagaimana Mbak Ziva bisa menceritakan secara terbuka, santai aja ya Mbak. Jadi gimana? Gini Mbak Kauri, panggilnya. Jadi kan saya baru lulus SMA, tapi udah 3 tahun yang lalu. Dan itu 2021an ya Mbak kira-kira? Betul. Terus saya pengen melamar kerja, tapi di luar kota. Luar kota kemana gitu Mbak? Cikarang. Tapi dari pihak orang tua kurang mendukung karena mungkin kejauhan ya. Orang tua iya, betul. Pengennya di daerah sini aja biar nggak kejauhan sama orang tua. Mbak Ziva ini anak keberapa? Anak pertama kebetulan. Cewek sendiri ya? Adiknya cowok semua? Betul. Adiknya berapa? 2? Adiknya 2. Cowok semua. Yang paling tidak setuju itu dari pihak ayah. Dari ayah sendiri. Ya emang begitu, seorang ayah emang gitu kan, apalagi Mbak Ziva anak perempuan pertama. Oh ya, saya juga ingin tanya alasan Mbak Ziva ingin merantau ke Cikarang kenapa? Dari ya apa ya, utamanya kepengen membantu beban orang tua mungkin ya. Yang pertama mungkin juga saya kan anak pertama, kebetulan pengen bantu orang tua, meringankan beban biaya orang tua. Sedangkan adik-adik saya kan 2, saya pengen bantu adik-adik saya juga. Adik saya ada yang kepengen kuliah kebetulan, jadi saya kepengen meringankan beban orang tua. Baik. Lalu alasan Mbak, maksudnya nanti kalau ke Cikarang nanti kan orang tua khawatirnya karena anak perempuan. Nanti di Cikarang itu Mbak ada saudara atau iya, di Cikarang sebetulnya ada om saya sama bibi saya di sana, tapi ya agak jauh sih, tapi kan masih dekat loh. Oke, jadi saya paham Mbak. Jadi di sini Mbak bingung nanti gimana cara ngomong ke ayah Mbak, minta izinnya gimana. Mbak merasa takut, cemas, bagaimana nanti kalau ayah kita setuju dengan keputusan Mbak. Namun Mbak di sini tuh keputusannya tuh juga untuk keluarga, tujuannya juga untuk keluarga. Mbak bekerja untuk keluarga. Baik, nanti kita akan
gitu ya Mbak, kayak nanti biar Mbak bisa ngomong ke ayah mungkin apa ya, dengan kayak perlahan dulu gitu, kayak ya saya ingin ke Jakarta merantau ke Cikarang atau kemana itu untuk kayak kebutuhan keluarga gitu Mbak. Jadi Mbak bisa ngomong baik-baik ke ayahnya gitu. Mbak jangan cemas gitu Mbak fokus aja, maksudnya nggak usah cemas. Nanti Mbak ngomong ke ayah, bilang ke ayah dengan ya jujur apa adanya gitu Mbak. Namun kalau dari ibu sendiri setuju atau tidak? Dari pihak ibu setuju, tapi ayah yang kurang mungkin ya. Tadi dari ibunya Mbak kan setuju ya Mbak. Oke, kita berarti langsung saja ke konselingnya. Kita nanti akan menggunakan teknik konseling desensitisasi sistematik, dimana nanti akan Mbak kayak relax saja ya. Nanti kan membayangkan sebuah dimana dari yang terendah sampai yang tertinggi, kayak nanti supaya nanti Mbak bisa menerima keputusan apapun itu dari ayah Mbak. Nah jadi langsung saja Mbak pejamkan mata ya Mbak. Mbak bayangkan Mbak sedang ngobrol di depan ayah Mbak sedang duduk di teras depan rumah, ayah Mbak menghampiri Mbak dan mengajak ngobrol, menanyai gimana nanti mau kerja apa, gimana Mbak sampai di sini. Aduh, itu kan masih relax. Oke, kita lanjut ke tahap yang sedang. Lalu ayah Mbak dengan tegas atau bicara dengan sedikit tegas. Ini baru tahap sedikit tegas, mengatakan bahwa ayah mengajak ngobrol dan mengatakan bahwa Mbak tidak boleh kerja di Cikarang ataupun merantau. Gimana Mbak rasanya di sini? Sudah agak cemas atau masih agak cemas ya? Oke, kita tahap yang lebih tinggi, relax saja ya Mbak. Ayah Mbak ngobrol lagi, mengajak bicara Mbak bahwasanya Mbak tidak boleh, benar-benar tidak boleh untuk merantau ke Cikarang ataupun ke Jakarta itu. Intinya Mbak harus di Banyumas saja, Mbak tidak boleh merantau ke daerah Jabodetabek. Di sini ayah mengatakan dengan nada yang tinggi, dengan nada yang tegas. Gimana Mbak rasanya? Ya udah sedikit tenang. Sedikit tenang atau malah takut Kan takut ya Mbak. Oke, jadi Mbak di sini ya memang oke Mbak boleh di tahap yang terakhir takut ya Mbak. Ya memang dari awal itu kita teknik ini memang awal itu belum merasa cemas, masih biasa saja, kemudian cemas, habis itu kayak Mbak takut kan. Nah maka dari itu Mbak itu Mbak di tahap itu sudah berhasil, sudah melewati. Nah teknik ini tuh untuk melatih Mbak nanti apabila keputusan dari ayah tidak sesuai atau tidak yang Mbak harapkan, Mbak bisa merasa legowo apapun itu nanti keputusannya. Dan saya mungkin berpesan nanti apabila keputusannya tidak sesuai dengan harapan Mbak harus bekerja di Banyumas, Mbak harus terima ya Mbak. Mungkin itu keputusan yang baik dari ayah, mungkin itu maksud ayah biar Mbak di sini aja, biar sama orang tua, terpantau orang tua. Nanti kan rezeki nanti kan ada, mungkin rezekinya Mbak di sini. Dengan itu juga adiknya Mbak masih tetap bisa berkuliah dengan bekerja di sini. Mungkin rezekinya Mbak di sini. Itu Mbak tadi sudah bisa berhasil melewati teknik tersebut, teknik desensitisasi sistematik Mbak namanya. Nah sampai sini gimana perasaannya, sudah lega? Sudah, alhamdulillah sudah lega ya Mbak. Kalau begini mungkin sesinya cukup sampai di sini aja ya Mbak. Beneran ini beneran kan? Maksudnya kalau ada apa-apa Mbak bisa katakan, maksudnya dengan sejujurnya. Berarti cukup sampai di sini. Cukup.
Oke, baik. Berarti sesi konseling ini berhasil ya, Mbak. Nanti kalau ada apa-apa bisa kita lanjut ke sesi yang kedua. Namun ini kan Mbak Ziba mengatakan sudah plong, sudah sampai di sini. Berarti kita cukupkan sampai di sini ya, Mbak. Alhamdulillah kalau gitu ya, Mbak. Alhamdulillah. Yaudah Mbak, saya mau langsung pamit. Terima kasih banyak Mbak. Ya, terima kasih. Saya senang bisa membantu Mbak Ziva. Semoga lancar-lancar selalu ya, Mbak. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Yaudah Mbak, saya mau pamit dulu. Oh, Terima iya. kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.